Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo Ayer dari kelompok 15 akan mempresentasikan eh, hasil hasil jawaban yang telah saya buat dari soal ujian akhir semester mata kuliah pemrograman orientasi objek. Nah, di sini eh, di sini soal yang telah dikirim oleh Bapak dosen yaitu buatlah fungsi data pegawai dengan lengkap, baik nama, nik, alamat seperti yang ada di KTP, dan input juga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, asuransi lainnya, KK, ijazah, sertifikat, dan dokumen penduduknya. Nah, di sini Bapak dosen juga menyuruh tuliskan dan jabarkan fungsi tugas dari masing-masing anggota karena di sini saya sendiri, saya yang membuat pemrograman ini sendiri, maka ini adalah semuanya adalah fungsi dari saya. Nah, berikutnya kita akan masuk pada search code-nya. Yang pertama public class. Yang pertama public class di sini kita menamai larik 1. Nah, di sini wajib ada static void main. Nah, di sini saya memasukkan scanner input sama dengan new scanner. Kenapa saya memasukkan? Karena fungsinya ini untuk menginput data nilai setelah program ini di running. Nah, di sini saya membuat juga, saya menuliskan juga di sini system.out.print masukkan jumlah pegawai agar kita memasukkan jumlah pegawai yang ingin kita memasukkan data-datanya. Nah, di sini fungsinya untuk menginput nilai dari jumlah pegawai yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita akan masuk pada tipe integer. Tipe integer yang saya buat di sini yaitu ada 3 tipe integer, ada string, ada integer, ada tipe data maksud saya. Di sini ada 3 tipe data yaitu ada string, ada integer, dan ada long. Di sini variabel dari tipe data string yaitu ada nik, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status yang sesuai dengan KTP, data yang ada di KTP. Adapun juga nomor BPJS, level BPJS, email, Painter, no ija Painter. Kenapa di sini saya namakan Painter? Karena di sini saya singkat, sebenarnya Painter ini kepanjangan dari pendidikan terakhir dari pegawai yang akan kita masukkan datanya nanti. Di sini juga kepanjangan dari nomor ijazah pendidikan terakhir dari pegawai tersebut. Di sini kita akan masuk pada tipe data integer. Tipe data integer di sini ada variabel tahun masuk, masa kerja, dan variabel angka. Kenapa di sini saya memberi nilai 2021? Karena nanti kita akan masukkan dalam percabangan di mana opsi akan dijalankan sesuai dengan pilihan agar nanti berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Di sini, nah yang berikutnya ada tipe data long. Tipe data long yaitu ada gaji pokok dan gaji. Di sini gapok ini kepanjangan dari gaji pokok yang saya singkat menjadi gapok. Berikutnya kita akan masuk pada sistem. Di sini saya menuliskan sistem print out ln agar memperindah nanti di tampilan outputnya. Di sini ada sistem print out ln pegawai. Di sini saya buat agar dapat mengetahui ini pegawai keberapa yang kita masukkan, yang kita input nanti.
Berikutnya ada sistem printout nama. Di sini saya beri nama agar nanti di output ada tampilan nama dan kita akan memasukkan nilai atau data dari nama tersebut. Ini ada nama sama dengan input.next. Kenapa kita memberi ini? Agar kita dapat menginput. Kita dapat menginput data dari nama tersebut dan bisa memanggil data dari nama tersebut. Begitu pula dengan begitu pula dengan nick, kita buat yang sama dengan nick, kita buat yang sama juga dengan sistem printout ya, tanggal lahir. Mengapa kita buat sama? Karena mereka berada dalam satu tipe data yang sama, yaitu tipe data integer. Begitu pula kita buat dengan alamat, status pekerjaan, agama, nomor BPJS, level BPJS, email, pendidikan terakhir. Oh, ini mungkin ya level BPJS dan nomor ijazah pendidikan terakhir. Begitu pula kita masukkan yang sama seperti yang di atas tadi, kita masukkan juga sistem printout agama sama dengan input.next. Saya ulangi, mengapa kita membuat seperti ini agar kita dapat menginput atau memasukkan data dan data itu bisa terbaca dan bisa dipanggil nanti pada layar outputnya. Itu pula dengan nomor BPJS, levelnya. Oh, ini kan udah ulang. Nah, di sini ada sistem printout tahun pegawai. Nah, di sini kita masukkan tahun masuknya sama dengan input.next int. Mengapa ini beda dari atas? Mengapa di atas ini input.next sedangkan yang di halaman ke-7 ini input.next int karena tipe data dari tahun masuk ini berbeda dengan tipe data nomor ijazah pendidikan terakhir, berbeda pula dengan agama, berbeda pula dengan tipe data dari agama. Tipe data dari agama yaitu string, sedangkan tipe data dari tahun masuk dari pegawai ini yaitu integer. Maka kita buat beda agar bisa dipanggil nanti. Nah, di sini kita buat suatu percabangan ya. Di sini kita buat satu kayak pengoperasian di mana masa kerjanya sama dengan angka kurang tahun. Mengapa kita buat? Agar nanti bisa kita masukkan pada kita masukkan pada percabangan dan bisa dioperasikan agar data yang keluar atau outputnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang berikutnya kita akan membuat data untuk outputnya nanti. Atau tampilan atau display dari outputnya. Di sini bukan display sih, tampilan dari outputnya. Di sini kita memasukkan sistem printout ln ini agar bisa memperindah sistem printout data mahasiswa agar data mahasiswa ini seharusnya pegawai. Nah, di sini kita masukkan data pegawai agar bisa menandakan kalau data dari semua ini yaitu data dari seorang pegawai. Nah, di sini kita beri nama. Nah, di sini kita kasih titik dua di sini dari sini sampai sini agar
tidak kebaca, agar ini bisa nanti untuk ke outputnya, agar tampilan pada outputnya. Sedangkan ini kenapa kita tidak beri tanda titik 2 di atas, karena ini akan memanggil nilai atau data yang tadi kita input, yaitu data-data dari sini. Nah, begitu pula kita buat seperti nama, kita buat kenik, kita buat tempat tanggal lahir, Nah, kita buat ke tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kita buat ke alamat, kita buat ke agama, sampai pada masa kerja. Di sini saya menulis sistem printout lama bekerja. Nah, bekerja yaitu sudah berapa lama dia bekerja, Nah, ini yang tadi kita buat masa kerja. Yang tadi kita buat masa kerja yaitu ini yang tadi kita buat masa kerja sama dengan angka kurang tahun. Mengapa kita buat ini? Agar nanti tampilannya bisa ada di sini. Jika kita memasukkan, oh iya tadi saya lupa ya. Bentar. Oh iya di sini. Nah, di sini masa kerjanya sama dengan angka-angka yang tadi kita beri. Angka yang tadi kita beri yaitu 2021. Kenapa kita beri 2021? Karena sekarang tahun 2021 dan kita akan mengurangi pada tahun dia masuk, agar nanti kita bisa memasukkan dalam pencabangan Nah, pada percabangannya yaitu jika masa kerjanya kurang dari 5 tahun, maka gaji yang diberikan yaitu 3 juta saja. Nah, kita balik lagi ke sini, yaitu saya menuliskan lama bekerja sama dengan masa kerja yaitu ini, sama dengan tambah tahun, saya menambahkan tahun di belakang. Masa kerja sama dengan 2021 kurang tahun masuk. Nah, berikutnya yaitu sistem. Nah, ini adalah saya buat untuk memperindah atau membuat rapi outputnya nanti. Ini untuk buat garis pada bawah agar memisahkan antara gaji pegawai dengan data-data dari si pegawai. Nah, di sini kita buat cabangan atau kasusnya yaitu jika masa kerja yang tadi kita buat, yang tadi kita masukkan, jika masa kerjanya kurang dari sama dengan 5, maka data yang keluar atau gaji yang keluar yaitu 3 juta saja. 3 juta. Nah, gaji ini sama dengan gaji pokok ditambah 3 juta. Gaji pokok yang tadi kita udah beri nilai yaitu 0 kalau nggak salah. Ini gaji pokok yang kita beri nilai 0. Gaji pokok yang tadi kita beri nilai 0 ditambah 3 juta berarti nilainya sama 3 juta. Jika tidak, jika masa kerja dari pegawai ini lebih dari 5 juta, maka gajinya akan menjadi dari 5 juta. Jika masa kerjanya lebih dari 5 tahun, maka gajinya akan sama dengan 6 juta. Sama dengan 6 juta, gajinya sama dengan gaji pokok yaitu 0. Gaji pokok yaitu 0 ditambah dengan 6 juta. Berarti dapat disimpulkan jika dia
Jika dia bekerja selama lebih dari 5 tahun, maka gajinya sama dengan 6 juta. Jika tidak, atau dia belum sampai setahun, atau dia tidak bekerja, maka data yang keluar atau outputnya yang kebaca, maka gajinya sama dengan gaji pokok tambah 0, yaitu gaji pokok 0 tambah 0, maka dia tidak mendapatkan gaji apapun. Di sini kita membuat sistem print out agar memperindah. Ini untuk memperindah agar merapikan. Di sini kita buat sama seperti di atas sini, kita buat gaji pegawai sama dengan RP tambah gaji. Di sini sekali lagi saya bilang, di sini kenapa kita harus beri tanda titik 2 di atas pada awal dan pada akhir, agar nanti ini tidak berpengaruh pada data yang sudah kita masukkan, agar yang hanya terbaca yaitu gaji dari tipe data integer yang tadi tipe data yang tadi kita masukkan. Nah, dan sudah saya coba dan sudah saya jalankan, maka hasilnya yaitu nama sama dengan Rivaldo, NIM sama dengan NIM sama dengan ini data yang dikeluarkan yaitu ini. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar program yang kita presentasikan bisa berjalan. Nah, sekarang kita akan membuktikannya, yaitu kita akan memasukkan jumlah pegawai. Saya akan memasukkan 1 pegawai, nama sama dengan Rivaldo, nicknya yaitu saya akan masukkan sembarang, tanggal lahirnya yaitu sama dengan 01 Januari 1999. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya yaitu saya masukkan Petamburan, statusnya yaitu sudah menikah, pekerjaannya yaitu sebagai pegawai, agamanya saya masukkan Islam, nomor BPJS yang saya masukkan yaitu 2431, level dari BPJS-nya itu level 3 saya masukkan, alamat emailnya saya akan masukkan ini. Pendidikan terakhirnya yaitu saya akan memberi pendidikan terakhir SMA, nomor ijazah yang saya beri yaitu 1232. Nah, pada tahun masuk pegawai ini akan membuktikan apakah dia akan mendapatkan gaji lebih dari 3 juta atau hanya 3 juta saja. Di sini saya akan masukkan tahun masuknya yaitu 2018. Oh, ternyata di sini dikurangi tahun masuk sama angka kalau tidak salah ya tadi, yaitu lama bekerjanya sama dengan 3 tahun dan total gaji yang didapat hanya 3 juta saja. Nah, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.